yang pada hari ini berdinas dari jam 2 sampai jam 9 malam di ruangan ini dan bertugas untuk merawat ibu. Sesuai standar keselamatan pasien di rumah sakit, mohon sebutkan nama ibu dan tanggal lahir ibu. Nama saya Lola, Kemudian cek di dalam identitas pasien apakah nama pasien dan tanggal lahir sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh pasien. Kemudian lanjutkan dengan pemberitahuan prosedur yang akan dilakukan. Baiklah ibu, siang ini saya akan melakukan pemeriksaan kaki pada ibu. Namanya adalah pemeriksaan medis yang tujuannya adalah untuk mengetahui sirkulasi darah pada kaki ibu dan juga bertujuan untuk mendeteksi jika ada komplikasi masalah kaki ibu karena ibu menderita diabetes. Mohon kerjasamanya Bu. Selanjutnya adalah kita tutup gorden, kemudian juga dengan sekeran. Selanjutnya cuci tangan. Cuci tangan menggunakan hand rub dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian baru lanjut ke tindakan pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan P, yaitu perfusi. Untuk pemeriksaan perfusi yang pertama adalah dengan menanyakan keluhan nyeri pada kaki pasien, apakah nyerinya dirasakan pada saat dia beraktivitas atau saat istirahat. Baik Ibu, apakah Ibu pernah mengalami nyeri pada kaki Ibu pada saat beraktivitas atau pada saat beristirahat? Yesus. Nah, setelah itu lakukan pengamatan terhadap kakinya dengan mengamati apakah ada tanda sianosis ataupun iskemik pada kaki. Permisi Ibu, saya amati kaki Ibu. Nah, kalau tanda sianosis akan ditemukan kakinya membiru, ujung jarinya, kemudian kalau iskemik warnanya adalah memucat. Kemudian lakukan perabaan pada kedua kaki, apakah akralnya terabanya hangat ataupun dingin. Nah, yang normalnya adalah hangat, kalau dingin berarti menandakan adanya penurunan sirkulasi darah ke arah kaki. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan untuk pengisian waktu kapiler. Ibu diposisikan dengan berbaring. Nama posisinya adalah posisi supinasi. Kemudian kita tinggikan kaki pasien 45 derajat. Permisi ya Ibu, kita angkat kakinya. Kaki Ibu akan saya tinggikan untuk beberapa menit. Nah, sampai warna kaki atau ujung jari kaki pasien warnanya memucat. Kemudian kita minta pasien untuk duduk dengan kakinya menggantung. Oke Ibu, silakan duduk dengan kaki menggantung menghadap ke saya. Kemudian goyangkan kakinya ya Bu. Kemudian kita amati lama perubahan warna dari pucat tadi kembali menjadi merah dan dilihat waktunya dengan menggunakan stopwatch. Nah, misalnya pada kaki Ibu lama kembalinya adalah 10 detik. Ya, setelah itu minta pasien untuk berbaring kembali. Silakan Ibu berbaring kembali. Nah, untuk waktu pengisian kapiler normalnya itu adalah 10 sampai 15 detik. Kemudian kalau 15 sampai 25 detik itu adalah iskemik sedang. Kemudian 25 sampai 40 detik iskemik berat dan lebih dari 40 detik iskemik sangat berat. Selanjutnya untuk perfusi yang kita periksa adalah ankle brachial index. Kalau menggunakan alat, ABI ini kita ukur dengan menggunakan Doppler. Tetapi kalau tidak ada Doppler, kita bisa melakukan pengukuran ABI secara manual, yaitu dengan memeriksa tekanan darah, lengan, dan kaki pasien. Sebelum tindakan, kita posisikan pasien pada posisi supinasi selama 10-15 menit dengan tumitnya harus sama tinggi dengan jantung pasien. Nah, setelah posisi supinasi setelah 10-15 menit, kemudian baru kita ukur tekanan darah sistolik lengan kanan, kaki kanan, lengan kiri, dan kaki kiri. Di sini kita menggunakan oximeter digital. Pemasangan masker tetap kita lakukan
2,5 cm di atas fossa tubuh. Permisi Ibu, kita cek tekanan darah lengan dan kakinya. Kita dapatkan tekanan darah pada lengan pasien sistoliknya adalah 100 mmHg. Kemudian kita lanjutkan ke kaki kanan pasien. Permisi Ibu, kita periksa tekanan darah di kakinya. Dengan memasang manset 2,5 cm di atas tumit kaki. Didapatkan tekanan darah pada kaki pasien adalah 90/60 mmHg. Kita lanjutkan ke lengan kiri dan kaki kiri pasien. Pada lengan kiri kita dapatkan tekanan darahnya adalah 90/60. Berarti yang lebih tinggi adalah yang ada di lengan kanan tadi. Sistoliknya 100 mmHg. Kita lanjutkan ke kaki kiri pasien. Pada kaki kiri kita dapatkan tekanan darah pasien 87/60 mmHg. Tekanan darah sistolik yang tertinggi di kaki adalah di kaki kanan, sementara di lengan adalah di lengan kanan. Setelah kita dapatkan tekanan darah sistolik keempat ekstremitas pasien tadi, kita ambil nilai yang tertinggi di lengan dan yang di tungkai. Kemudian untuk menghitung nilai AB-nya, kita masukkan ke dalam rumus. AB sama dengan nilai tekanan darah sistolik ankle tertinggi dibagi dengan nilai tekanan darah sistolik brachial tertinggi. Nah, kalau kita rujuk ke hasil pemeriksaan pasien tadi, nilainya adalah 90/100 atau 0,9. Nah, dalam kategori AB, nilai 0,9 ini merupakan nilai normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan E atau extern, yaitu mengukur luas luka pasien. Nah, sebelumnya kita cuci tangan kembali dengan hand rub. Kemudian gunakan handspoon. Handspoon bersih. Kemudian sebelum kita ukur luas lukanya, kita lukis dulu luka pasien dengan menggunakan plastik bening ataupun transparan gelap. Kita tempel ke luka pasien. Karena ini adalah pasien diabetes, lukanya adalah luka kotor, jadi tidak masalah plastik yang kita gunakan itu adalah plastik bersih, bukan plastik steril. Permisi Ibu, kita periksa kakinya. Nah, gambar luka pasien dengan menggunakan plastik bening. Oke, kita gambar lukanya. Sisi yang sudah menempel ke luka pasien kita buang. Dari template yang sudah kita gambar tadi, kita tentukan panjang luka yang terpanjang dan lebar yang terlebar. Kemudian
menggunakan penggaris. Setelah kita dapatkan panjang yang terpanjang yang dari sisi kanan ke kiri ini, kita tentukan panjangnya dengan menggunakan penggaris. Nah, panjangnya adalah 9 cm, kemudian lebar yang terlebar, lebarnya adalah 4 cm. Nah, untuk luas luka, kita kalikan panjang yang terpanjang dengan lebar yang terlebar tadi, sehingga didapatkan hasil 9 kali 4 adalah 36 cm persegi. Selanjutnya adalah D. D adalah dip atau kedalaman luka. Nah, untuk kedalaman luka kita hanya butuh pengamatan sejauh mana kedalaman luka pasien. Apakah dia hanya sebatas epidermis, dermis, subkutis, atau sampai ke fasia, otot, dan tulang. Nah, kalau ini kita lihat yang putih itu adalah sudah sampai ke tulang. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan I. I adalah infeksi. Nah, untuk pemeriksaan infeksi, kita mengamati pada kaki pasien apakah ada bengkak atau ada kemerahan dan eritema di sekitar luka pasien. Kemudian juga ditanyakan apakah ada keluhan nyeri pada kaki pasien. Kemudian juga diraba apakah ada hipertermi atau peningkatan suhu lokal di sekitar kaki pasien. Kemudian kalau dia ada luka, kita amati apakah lukanya ada pus atau sekret. Nah, kalau dia ada sekret, kita amati bagaimana warna sekretnya, konsistensi, jumlah, dan baunya. Dan yang perlu kita pantau juga pada infeksi itu adalah bagaimana dengan tekanan darah, heart rate, nadi, serta nilai leukosit dari pasien, dan juga nilai suhu tubuh dari pasien. Selesai kita melakukan pengkajian atau pemeriksaan infeksi tadi, kita buka handscoon, kemudian cuci tangan lagi. Baru kita lanjutkan ke pemeriksaan yang terakhir dari pedis, yaitu S atau sensasi. Yang pertama adalah kita tanyakan dulu kepada pasien terkait dengan keluhan apakah pernah merasakan baal, mati rasa, kebas, atau rasa teriris pada kakinya. Ibu, apakah pernah merasakan di kaki ibu seperti mati rasa teriris? Pernah, suster. Nah, selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan sensitivitas kaki menggunakan SAMS-Weinstein monofilament. Nah, di dalam pemeriksaan ini yang pertama kita lakukan adalah kita tes dulu SAMS-Weinstein monofilament ini ke pipi pasien, sehingga pasien bisa merasakan seperti apa rasanya ketika nanti monofilament ini kita tempelkan ke bagian kaki pasien. Nah, ibu, saya tes alatnya ke pipi ibu, nanti alatnya akan saya tempelkan di bagian kaki ibu, supaya ibu tahu seperti apa rasanya ketika alat ini saya tempelkan. Permisi ibu. Oke, seperti itu ya bu. Nah, setelah kita lakukan pengetesan pada pipi pasien, kemudian kita lihat area telapak kaki yang akan kita lakukan pemeriksaan monofilament tersebut. Nah, area telapak kaki ini ada 10 area yang akan kita periksa. Saya akan contohkan dengan menggunakan kantong kaki. Nah, titik yang pertama adalah di dekat jempol, kemudian dia di tengah kaki, kemudian kelingking 1, 2, 3. Kemudian di bagian tengah ini 1, 2, 3. Kemudian ke bawah 1, 2. Kemudian 1 di dekat ujung kakinya, dan yang 10-nya adalah di antara jempol dan ibu jari kaki. Jadi 10 titik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, pada saat pemeriksaan dengan menggunakan monofilament, itu gunakan monofilament dengan menekan secara lembut tetapi tidak menusuk pada kaki pasien. Kemudian juga dilakukan secara acak, jangan berurut. Kemudian pasien juga kita minta untuk memejamkan matanya. Nah, monofilament ini kita tempelkan selama 1-2 detik pada kaki pasien. Kemudian di dalam melakukannya juga minta pasien nanti untuk mengatakan ya atau tidak apakah dia merasakan ketika monofilament ini kita tempelkan.
Kemudian yang perlu kita ingat juga pada saat menempelkan tadi pada 10 titik tadi, jangan ditempelkan pada area perimeter atau pada tempat yang ada kalus atau luka di kaki pasien. Nah, kalau kaki pasiennya ada ulkus, tentu kita tidak akan bisa lakukan pemeriksaannya. Berarti kalau satunya ulkus, yang satu tidak, berarti hanya satu sisi yang kita periksa. Tapi kalau keduanya tanpa ulkus, nah kita periksa kedua kaki pasien. Nah, kita cobakan. Baik Ibu, saya tempelkan monofilamennya, silakan Ibu pejam mata. Nah, kalau Ibu merasakan monofilamen ini tertempel di kulit kaki Ibu, Ibu sampaikan ya. Tapi kalau tidak, Ibu bilang tidak. Oke, kita coba ya Bu. Ya, suster. 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 Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan, jangan lupa dihitung berapa titik pasien yang bisa menjawab dengan benar. Normalnya pasien bisa menjawab sampai 10 titik. Tapi pada kondisi pasien dengan diabetes mellitus, sensitivitas kaki normal itu apabila pasien bisa menjawab dengan benar, sensasinya dan tempatnya itu adalah 8 sampai 10 titik. Sementara kalau 1 sampai 7 itu sudah terjadi penurunan sensitivitas kaki, dan kalau hasilnya 0, tidak ada yang benar, berarti pasiennya sudah tidak ada sensasi lagi. Nah, selesai kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita rapikan alat-alat, kemudian kita cuci tangan. Nah, jangan lupa komunikasikan lagi ke pasien kalau tindakan kita sudah selesai. Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan kaki pada Ibu. Dari hasil pemeriksaan tadi, ada masalah gangguan sirkulasi darah ke kaki Ibu. Nah, ini bisa disebabkan karena kadar gula darah Ibu yang tinggi. Jadi, untuk mengatasinya supaya tidak terjadi komplikasi, Ibu bisa lakukan senam kaki. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya selesai melakukan pemeriksaan? Mendingan, suster. Sudah mendingan ya Ibu. Nah, ini baru deteksi dini, berarti nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan berikan intervensi atau ajarkan Ibu untuk latihan senam kaki sehingga tidak terjadi komplikasi pada kaki Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Nah, selanjutnya di dalam melakukan prosedur jangan lupa kita melakukan secara teliti, hati-hati dan diperhatikan kondisi umum pasien.